Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Buan Pian Sabarataan. Kali ini bertemu dengan saya Fitri dalam Pos Malam, podcast mahasiswa Lambung Mangkurat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tamu yang spesial, perempuan dan memiliki segudang prestasi. Beberapa waktu lalu beliau mendapatkan penghargaan sebagai runner-up 2 Putri Lambung Mangkurat. Siapa beliau? Beliau adalah Kak Sri Anissa. Halo Kak Sri Anissa, apa kabar? Alhamdulillah sampai hari ini baik dan sehat. Kelihatan bersemangat ya hari Iya, ini. harus. Nah, berbicara mengenai Kak Sri Anissa, beliau saat ini duduk di bangku semester 6 Iya. pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah Kak, beberapa waktu lalu aku sempat melihat kakak di salah satu podcast. Ternyata Kak Sri Anissa ini aktif di dunia kerelawanan, betul Kak? Iya, betul. Nah, berbicara mengenai kerelawanan, apa sih yang terlintas di kepala Kak Sri Anissa ketika mendengar kata relawan? Iya, ketika mendengar kata relawan, kalau saya pribadi, yang terlintas di kepala itu adalah menebar kebermanfaatan. Itu sih kata atau kalimat pertama yang terlintas di kepala seperti itu. Oke, Kak Sri Anissa, mengenai kerelawanan, bagaimana sih awal mula Kak Sri Anissa mengenal dunia kerelawanan? Oke, awal mula terjun dan mengenal dunia kerelawanan, mungkin saya tarik ulur ke belakang dulu gitu. Saya pribadi orang yang suka bermasyarakat gitu ya, suka dengan organisasi sejak SMP, SMA, mulai sudah ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan untuk pure terjun ke dunia kerelawanan itu sejak bangku kuliah gitu kan ya. Dan agaknya dunia kerelawanan memang sudah dekat dengan saya sejak dulu gitu. Jadi sampai sekarang pun udah nggak asing dengan dunia kerelawanan itu sendiri gitu. Itu sih. Kata Kak Sri Anissa semenjak duduk di bangku perkuliahan, itu semester berapa Kak kira-kira? Iya, untuk pastinya semester berapa ya? Kalau dulu mungkin lebih ke kurang lebih sih jatuhnya kan ke dunia yang no profit gitu ya. Dari semester 1 pun sudah mulai terjun ke dunia kerelawanan gitu. Waktu itu ada membantu di ACT. Sebelumnya pun sebelum masuk kuliah pun juga pernah tergabung di organisasi. Kemudian kita terjun ke lapangan waktu itu ada salah satu musibah gitu ya, ikut membantu juga. Jadi sebenarnya mulai sudah dari SMA gitu kan, cuma untuk yang pure masuk ke dunia kerelawanan yang ada naungan organisasinya dari bangku perkuliahan. Berbicara mengenai dunia kerelawanan nih Kak Sri Anissa, pasti memiliki daya tarik sendiri. Apa sih yang membuat Kak Sri Anissa akhirnya tertarik untuk bergabung di dunia kerelawanan? Oke, kenapa akhirnya saya tertarik masuk atau terjun ke dunia kerelawanan? Sebenarnya kan salah satu yang menjadi tanda bahwasanya kita manusia gitu kan, dalam tanda kutip manusia yang punya hati nurani, manusia yang punya akal, punya rasa empati, itu adalah ketika kita punya kesadaran untuk bisa membantu orang lain gitu kan ya. Apalagi ketika misalkan ada musibah di masyarakat atau ada masyarakat yang perlu uluran tangan kita gitu kan, yang akhirnya beranjak dari masalah-masalah tersebut gitu kan, akhirnya saya memutuskan untuk bisa terlibat gitu kan, untuk bisa ya paling tidak kalau mungkin sekarang belum bisa bantu secara materi gitu kan ya, apalagi ketika ada bencana alam dan lain sebagainya, tapi di sisi lain dengan tergabung ke dunia kerelawanan ini kita bisa bantu lewat tenaga gitu. Itu sih tanda bahwasanya kita manusia dalam tanda kutip yang punya rasa empati gitu. Kata Kak Sri Anissa tadi, tentu banyak orang-orang yang merasa tertolong atas kehadiran Kak Sri Anissa dan rekan-rekan. Apa sih Kak yang paling diingat Kak Sri Anissa ketika membantu orang, dan kegiatan apa-apa saja yang Kak Sri Anissa pernah hadapi? Iya, waktu itu yang paling diingat ya, salah satunya sebenarnya banyak gitu kan, dari sekian banyak pernah ikut kegiatan. Salah satunya itu ketika kemarin Kalimantan Selatan sedang ada banjir yang lumayan parah gitu kan. Salah satunya di mana ya, di Desa Alat kalau tidak keliru. Itu jalannya lumayan masuk ke dalam jauh, jalannya sudah hancur. Kemudian aksesnya kita waktu itu menggunakan mobil dan ada batu-batuan gitu kan ya, di samping jalannya itu tanah longsor gitu. Kita harus menemui para penyintas banjir di sana, anak-anak waktu itu. Mungkin kalau kita lihat dari jarak tempuh, medan dan aksesnya mungkin
agak sulit, agak lelah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sampai di sana bisa berbagi dengan anak-anak di sana, bisa saling rangkul gitu kan ya, itu jadi suatu kebahagiaan tersendiri gitu kan. Kita sebagai manusia mungkin tidak bisa berbuat banyak lewat materi tadi gitu kan, tapi setidaknya dengan tenaga kita apa yang bisa kita lakukan ya, meskipun hanya hadir bicara itu kan jadi suatu bentuk dukungan untuk mereka. Dan itu sih yang salah satu yang paling saya ingat gitu kan, ketemu dengan anak-anak penyintas banjir waktu itu mereka juga masih memerlukan istilahnya rumah udah nggak ada gitu kan ya. Kehadiran kami di sana menjadi salah satu bentuk dukungan lah untuk mereka untuk bisa tetap semangat. Itu sih salah satunya. Baik Kak Sianisa, tadi kata Kak Sianisa adalah bertemu anak-anak pada saat keadaan banjir. Selain itu Kak, kegiatan yang kita ketahui tentang relawan pasti ada di dunia pendidikan ataupun lain halnya. Kalau boleh tahu nih Kak Sianisa, selain itu kegiatan apa aja sih yang biasa Kak Sianisa temuin dalam dunia kerelawanan? Sebenarnya banyak sih kalau bicara dunia kerelawanan, apalagi sekarang kan kita di Indonesia itu kan ada Sustainable Development Goals gitu, ada poin-poin di sana, ada tentang ekonomi, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan masing-masing bidang itu sekarang sudah ada dunia volunteernya sendiri gitu kan. Misalkan di dunia pendidikan ada namanya apa gitu kan ya, organisasi yang istilahnya membuka, merekrut para relawan untuk bisa tergabung dan mengupayakan perbaikan pendidikan di Indonesia dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi sekarang memang fokusnya lebih ke sosial itu bisa bencana gitu kan ya, masalah-masalah yang ada di masyarakat, kemudian juga pendidikannya juga kemarin juga sempat membantu anak-anak juga untuk bisa baca tulis seperti itu. Kemudian ya tadi lebih kepada apa ya, memberikan edukasi gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai dunia kerelawanan, kita tidak harus turun ke lapangan kok gitu. Kadang apa ya, hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita bagi itu bisa kita lakukan lewat sosmed misalkan gitu. Nggak harus turun langsung ke lapangan. Mungkin tindakan-tindakan kecil itu yang kita mulai untuk bisa membangun kesadaran bahwasanya kita harus berdampak gitu. Itu sih. Mengenai dunia kerelawanan lagi nih Kak, pastilah dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, dunia kerelawanan pasti bertemu dengan orang-orang banyak, latar belakang yang juga berbeda, yang seperti Kak Sianisa tadi contohkan adalah bertemu dengan anak-anak. Bagaimana Kak cara beradaptasi saat bertemu dengan mereka? Iya, kalau beradaptasi ya biasanya kan kita macam-macam ya, ada anak-anak, ada yang remaja juga, ada yang orang tua. Kalau ke anak-anak mungkin saya pribadi karena basicnya konseling ya, jadi agak lebih mudah gitu kan. Bicaranya, kemudian kita bagaimana membaur dengan mereka dan lain sebagainya. Yang agak menantang dan lumayan sulit itu biasanya ke orang yang lebih tua. Biasanya kan kalau kita ke masyarakat, misalkan ada sosialisasi atau kita memberikan bantuan dan lain sebagainya, yang agak lebih sulit dihadapi itu kadang orang tua. Karena kan kita sebagai orang yang istilahnya masih muda gitu ya, masih belia, terkadang masih sulit untuk menempatkan diri gitu kan kepada orang tua tersebut. Tapi ketika apa ya, udah mulai terbiasa, jadi mungkin saat ini gitu kan udah mulai apa ya, karena sering juga bertemu dengan masyarakat utamanya yang orang tua tadi, jadi mulai terbiasa gitu. Kalau anak-anak malah lebih mudah karena mereka kan istilahnya ya apa adanya gitu kan ya, jadi lebih mudah aja. Selain itu Kak, saat beradaptasi tentu ada kendala-kendala yang pasti Kak Sri Anissa temui. Kira-kira Kak, kendala-kendala yang terbesar ataupun kendala-kendala yang bisa dibilang bisa diatasi oleh Kak Sri Anissa bagaimana? Iya, kalau kita bicara kendala, misalkan dulu pernah ketika apa ya, kita kan istilahnya ingin memberikan edukasi gitu. Misalkan kita ingin mengajarkan baca tulis ke masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah begitu. Tapi kadang masyarakat, meskipun tidak semua, ada beberapa yang istilahnya ketika ada orang yang datang atau orang yang mengunjungi mereka ingin ada feedback gitu, misalkan dalam bentuk uang kah, dalam bentuk apakah. Kadang kan kita relawan juga tidak dapat apa-apa gitu kan, relawan no profit juga, gak ada uang juga, kita tulis misalkan kayak ingin memberikan edukasi dan lain sebagainya, tapi masyarakat kadang ingin ada mereka dapat sesuatu gitu. Itu sih yang kadang menyulitkan. Jadi sekarang alhamdulillah di bawah naungan beberapa organisasi yang memang dari segi pendanaan ada, jadi lebih memudahkan lah untuk terjun ke masyarakat, meskipun tidak semua masyarakat beranggapan seperti itu. Kak Sri Anissa kan juga seorang mahasiswa.
Tentu selain dunia kerelawanan yang menjadi prioritas saat ini ada tentu berkuliah. Bagaimana Kak Sri Anissa menentukan skala prioritas antara kuliah dan juga di dunia relawan? Oke, ya betul, tadi saya juga masih mahasiswa, masih semester 6. Sekarang lagi sibuk-sibuknya nyusun draft gitu ya, draft usulan penelitian. Karena ya tadi tugas utama saya sebagai mahasiswa adalah belajar di kampus dengan segala ya tugas-tugas dosennya gitu ya. Jadi yang saya utamakan memang kuliah dulu gitu kan. Tapi tidak menyampingkan juga yang namanya organisasi dan lain sebagainya. Kadang kalau ada tugas dari dosen, saya pun bukan orang yang tipe langsung mengerjakan, kadang nunggu di detik-detik terakhir juga baru mengerjakan gitu. Tapi saya pribadi inginnya apapun yang saya ikuti saya maksimalkan. Jadi biasanya tugas kuliah kalau ada di dekat deadline gitu ya udah mau dikumpulkan, saya kerjakan dulu. Saya tentukan dulu yang mana nih yang kira-kira yang lebih urgent gitu. Karena tadi pun sebenarnya datang ke sini juga lumayan buru-buru gitu ya, karena baru ada pelatihan untuk teman-teman disabilitas tadi di Wetland Square gitu. Lagi ada agenda juga menemani pelatihan gitu kan ya. Jadi ya tadi diurut-urutkan saja gitu. Bisa-bisanya kita yang mana yang lebih urgent, kemudian yang mana yang kira-kira kita lebih dibutuhkan gitu di sana. Maksudnya kan kadang ada tuh kegiatan misalkan kita jadi pembicara, satunya jadi apa ya. Kira-kira yang mana yang memang kita lebih dibutuhkan gitu. Kadang kan kita bisa menimbang-nimbang hal tersebut. Jadi perlu ada pertimbangan juga. Baik Kak Sri Anissa, ada nggak sih rasa sempat khawatir dari diri ketika harus terjun ke dunia kerelawanan? Kalau dibilang khawatir, ya ketika kita memilih untuk tergabung dalam bidang apapun itu ya, organisasi, kerelawanan, apapun itu nama dan bentuknya, sebenarnya artinya kita sudah harus bersedia dengan segala konsekuensi kan gitu kan ya. Mau yang sukarnya, mau yang sulitnya istilahnya gitu, harus sudah menerima hal tersebut. Tapi ya tadi dengan berjalannya waktu itu malah jadi penambah kapasitas diri kita untuk bisa belajar gitu. Mungkin kita merasanya kayaknya ini akan jadi beban deh ke kuliah gitu kan. Kayaknya ini akan menyulitkan kita. Tapi kalau kita ikhlas gitu ya, tujuan kita betul, kita mau berproses di sana, itu pasti ada jalan-jalan kemudahan. Jadi luruskan dulu niatnya gitu kan ya. Terlepas dari ada rasa nanti khawatir dan lain sebagainya, ya itu proses gitu. Jadi nikmati saja. Ya, setelah ini kita akan bertemu lagi dengan Kak Sri Anissa, tentu dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik, yang tentunya akan menghibur teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan podcast. Jangan kemana-mana, tetap di Pos Malam Podcast Mahasiswa Lampung Mangkurat. Ya, untuk teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitri. Saat ini saya akan melanjutkan perbincangan dengan Kak Sri Anissa. Kita lanjutkan nih Kak. Sebelum akhirnya Kak Sri Anissa terjun ke lapangan, tentu Kak Sri Anissa mendapatkan pembekalan dari para mentor. Nah, kira-kira pelatihan atau pembekalan apa saja yang Kak Sri Anissa dapatkan sampai akhirnya diterjunkan ke lapangan? Iya, kalau bicara mengenai pembekalan itu sebetulnya kembali lagi ke bisa dibilang organisasi atau orang yang membawahi dunia kerelawanan tersebut. Kadang ada urgent gitu ya, memang perlu langsung relawan. Kadang kita cuma di briefing, misalkan kita akan pergi ke sini, kita akan bla 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 dan lain sebagainya, tidak diberi pembekalan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang kadang kita misalkan ketika relawan tanggap bencana, diberi dulu pengetahuan terkait bagaimana nanti harus kita bertindak di medan yang kita akan jalani seperti itu. Kita diberi pengetahuan misalkan bagaimana cara ketika berada di air dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Dan kebanyakan karena biasanya kita langsung keterjun ke hal-hal yang atau ke medan yang istilahnya urgent gitu ya, yang langsung membutuhkan relawan saat itu. Jadi kita di briefingnya kita akan ini bla 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 gitu. Dan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan pun ya pengetahuan-pengetahuan umum gitu. Dan biasanya untuk yang sifatnya bahaya dan lain sebagainya itu sudah ada pembagian-pembagiannya gitu kan. Kita yang mungkin yang ringan sampai ke sedang gitu membantunya.
sempat disinggung oleh Kasri Anissa mengenai pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui sebagai relawan. Nah, kira-kira pengetahuan apa sih yang harus kita tahu? Mungkin teman-teman yang saat ini menyaksikan penasaran. Bagaimana Kasri Anissa? Ya, kalau bicara mengenai pengetahuan apa yang diperlukan, pengetahuan umum apa yang diperlukan, sebetulnya kembali lagi, kita mau terjun ke apa? Misalkan di pendidikan, kita lihat dulu sasarannya. Misalkan sasarannya anak-anak. Tujuan dari program tersebut misalkan apa? Tujuannya untuk bisa anak-anak baca tulis. Jadi relawan ini pasti harus mempunyai pengetahuan dasar terkait baca tulis gitu kan, bagaimana mengajar dan sebagainya. Itu salah satu contoh saja. Misalkan contoh lain, dunia kerelawanannya tentang bencana. Misalkan bencananya bencana banjir. Paling tidak kita harus tahu bagaimana menggunakan pelampung dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh ringan gitu kan ya. Ya tadi kembali lagi, bidang apa yang akan kita jalani gitu kan ya. Kalau misalkan pendidikan, otomatis lihat dulu sasarannya siapa. Kalau misalkan bencana alam dan lain sebagainya, kita lihat bencana alamnya apa dan lain sebagainya. Biasanya sebelum terjun ke lapangan pun kita tetap ada diberikan briefing ringan hal seperti yang saya sebutkan tadi. Itu sih lebih kepada kita lihat sasarannya, tujuannya apa, ya itu gitu kan ya, lihat sasaran dan tujuannya dulu. Sempat disinggung oleh Kasri Anissa di awal saat harus berhadapan dengan bencana banjir. Waktu itu Kak, berapa hari Kasri Anissa di sana dan bagaimana proses menolong orang dan itu di tengah banjir? Ya, waktu itu memang yang pernah saya alami, yang saya ceritakan di awal tadi, itu sesudah banjir gitu kan ya, karena ketika banjir itu memang jalanan tidak bisa dilewati, apalagi mobil untuk aksesnya sulit. Waktu itu juga lumayan parah kan di sana. Jadi setelahnya itu jalannya masih rusak gitu ya, yang istilahnya rumahnya udah pada hancur, kita lewat sana udah sepi gitu kan ya, dan mereka tempatnya agak di ujung jauh gitu, Desa Alat kalau tidak salah saya sebutkan di awal tadi. Dan itu apa ya, itu kan kemarin banyak bantuan baju gitu ya, itu baju di samping jalan itu berserakan gitu, agak kurang teratur dan sebagainya. Mungkin itu dari mekanisme pembagian dan lain sebagainya, nggak tahu ya gimana. Jadi sepanjang jalan menuju desa itu banyak sekali sampah-sampah baju yang akhirnya terbuang percuma. Itu kan sebetulnya donasi masyarakat gitu ya, bantuan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu pun banjirnya udah mulai surut. Cuman ya tadi aksesnya yang sulit ke sana, tapi ya kalau lewat mobil masih memungkinkan, motor masih memungkinkan, walaupun kemarin sempat terjebak di lumpur yang lumayan dalam gitu. Ya kalau untuk ketika banjirnya belum pernah sih, nanti mungkin mau yang memang misalkan ketika membantu banjirnya. Itu mereka kadang kalau relawan yang memang diterjunkan ketika banjir yang memang harus melakukan evakuasi itu memang sudah terlatih gitu. Kita kan yang pasca banjir. Kata Kasri Anissa tadi akses jalan sempat sulit. Bagaimana Kasri Anissa pendistribusian bantuan ke sana? Iya, karena jalan dan lumayan rusak, tapi ya kemarin masih bisa dilewati mobil. Masyarakat di sana pun lebih banyak jalan kaki karena ya tadi kendaraan mungkin udah nggak ada dan lain sebagainya. Pemerintah pun agaknya kesulitan membawa barang yang besar gitu kan, karena jalannya udah nggak terlalu bisa untuk diakses, tapi masih bisa di ini. Kemarin sempat turun dulu dari mobil, kita kan juga bawa beberapa barang-barang bantuan gitu kan ya, sempat turun dari mobil dulu, kemudian sempat salah desa sampai ke ujung gitu, tiba-tiba tidak ini jalannya malah makin parah gitu, kita muter lagi. Banyak sih sebetulnya kayak cerita-cerita yang akhirnya jadi cerita yang tidak terlupakan gitu kan. Tujuan kita untuk membantu orang lain, tapi di sisi lain kita juga semacam dapat bantuan berupa kayak kesadaran bahwasanya dalam kehidupan kita pasti perlu banyak bersyukur dan lain sebagainya. Itu sih ketika kita ingin memberikan sesuatu, maka orang lain itu yang istilahnya menyadarkan kita gitu. Sempat disebutkan Kasri Anissa bahwa ada cerita-cerita menarik ketika harus terjun ke lapangan. Contohnya pada saat banjir. Nah, ada gak sih Kak keluh kesah yang disampaikan pengungsi kepada Kasri Anissa terutama atau kepada relawan-relawan lain yang memang tidak sempat diutarakan, atau mungkin ya kita tahu pemerintah terkadang abai atau segala macam. Nah, ada?
Iya, kalau kita bicara mengenai ada nggak sih pesan-pesan yang disampaikan masyarakat kepada kita, sebenarnya apa ya? Kalau berkaca pada beberapa kejadian yang pernah saya lihat gitu kan dan saya terjun langsung ke sana, kadang di sisi lain sebuah bencana itu mungkin ujian gitu kayak mungkin musibah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita lihat bahwasanya masyarakat secara kolektif itu merangkul gitu ya. Masyarakat mungkin teman-teman di rumah juga sering lihat gitu kan ya ada orang yang tiba-tiba buka donasi ketika ada bencana dan lain sebagainya dan itu tidak terhitung banyaknya. Nah, yang jadi permasalahan kadang ketika ada orang yang membuka donasi itu kan masyarakat mungkin memberikannya dalam berupa baju tadi ya, berupa baju, ada yang mungkin bahan pokok dan lain sebagainya tapi terbatas lebih banyak ke baju gitu kan ya. Sedangkan masyarakat di sana yang penyintas banjir ini contohnya kadang perlu baju itu cuma satu atau dua tiga, tidak perlu banyak, yang sedangkan donasi baju itu biasanya banyak gitu dan akhirnya terbuang dan jadi sampah. Masyarakat di sana jauh lebih membutuhkan kayak bahan pokok gitu ya, obat-obatan, dan itu yang mungkin masyarakat ya memberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka punya baju ya didonasikan baju gitu. Jadi harapannya ketika masyarakat udah mulai peduli, masyarakat udah mulai apa ya, turut ambil bagian ketika ada musibah dan lain sebagainya, pemerintah juga harus lebih peduli lagi gitu. Bagaimanapun ya pemerintah ya pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Jadi ya tadi perlu diperhatikan kayak lebih ke bahan pokok yang memang mereka butuhkan, kemudian obat-obatan gitu kan. Kalau masalah baju agaknya sudah tercover dengan bantuan-bantuan masyarakat lain. Berarti Kak Sri Anissa telah di dunia kerelawanan ini kurang lebih ya sekitar 1-2 tahun. Nah, selama 1-2 tahun itu Kak Sri Anissa apa saja sih yang didapat? Dan bisa dibilang benefit apa yang Kak Sri Anissa dapat? Iya, sebenarnya kan kalau kita di dunia kerelawanan udah tahu gitu kan bahwa ini gak digaji, gak diberikan apapun, no profit gitu. Tapi ya tadi ketika kita terjun langsung ke masyarakat, kita melihat kebahagiaan di wajah mereka, kita melihat mereka merasa dengan hadirnya kita tertolong gitu kan ya, itu jadi suatu kebahagiaan yang tidak ternilai bahkan gitu. Dan juga apa ya, uh, kita istilahnya mungkin tidak tahu gitu kan ya sampai kapan kita akan hidup, kita sampai kapan kita akan diberikan kesehatan gitu. Jadi agaknya ketika kita hari ini masih sehat, masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, kemudian kita gunakan untuk bisa membantu sesama, itu jadi kebahagiaan tersendiri buat kita gitu. Dan sampai hari ini ya banyak sebetulnya yang saya dapatkan selainnya tadi rasa kebahagiaan, rasa kepuasan membantu sesama gitu kan ya. Walaupun ya tidak banyak gitu. Dan juga apa ya, lebih ke relasi sih. Karena biasanya ikut macam-macam kegiatan akhirnya dapat relasi yang memudahkan kita dalam banyak hal gitu ya, dalam berteman, dalam kuliah, dalam ya tadi kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Ketika kita udah membangun networking dengan orang banyak, itu jadi suatu kemudahan buat kita. Dan siapa tahu nanti akan ada jalan ketika di masa depan mungkin kita kesulitan mencari kerja dan lain sebagainya, tapi kita udah punya banyak kenalan gitu ya yang dilandasi atau didasari ketika kita ikut di dunia kerelawanan tadi. Ya itu tidak menutup kemungkinan. Jadi udah cari aja peluang sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Apa ya, berupaya untuk bisa berdampak lebih banyak perihal nanti apa yang kita dapatkan di depan itu kan ya jangan dipikirkan sekarang gitu, apapun bentuknya ya pasti suatu kebaikan juga gitu kan kalau kita landasan pikiran dan kerja kita juga kebaikan gitu sih. Seperti yang Kak Sri Anissa sebutkan tadi bahwa di dunia kerelawanan ini Kak Sri Anissa dapat membentuk relasi-relasi yang lebih luas. Bagaimana Kak Sri Anissa membangun relasi itu agar berjalan beriringan, bahwa kita tahu bahwa kita ketemu dengan orang banyak, kepala-kepala tentu berbeda pastinya isi dan segala macam, entah itu tujuan. Nah, bagaimana Kak Sri Anissa membangun relasi itu agar berjalan beriringan dan sesuai dengan prinsip dunia kerelawanan? Ya, sebetulnya kan yang namanya relasi tidak hanya di apa ya, di dunia kerelawanan gitu kan ya, kita punya banyak teman, misalkan di dunia kampus pun ya tetap perlu banyak relasi dan teman tadi. Bagaimana cara membangunnya? Ya yang pastinya kita harus tahu bahwasanya posisi kita ya sebagai manusia, orang juga sebagai manusia tidak luput dari salah gitu ya. Yang penting ketika kita ketemu orang, kita pikirnya positif gitu. Orang akan baik, orang akan juga bersikap baik. Ketika kita bersikap baik, ya kita harapkan kan orang juga bersikap baik gitu kan ya. Ya apa ya?
kita bayangkan bahwasanya orang itu cerminan diri kita gitu kan ya. Ketika kita ingin orang itu baik, ya kita juga harus baik gitu kan ya. Nggak mungkin dong orang bertindak baik ke kita tapi kita malah sebaliknya gitu. Jadi pikiran kita ketika ketemu orang banyak, ya tadi positif dulu kita bayangkan, kita pikirkan bahwasanya semua orang itu baik gitu kan, terlepas apapun nanti kedepannya bagaimana gitu kan ya. Ketika itu sudah tertanam dalam diri kita bahwasanya semua orang di luar sana baik, dan insya Allah akan memberikan dampak positif ke kita, itu akan termindset sendiri gitu. Ketika kita ketemu orang, kita percaya dengan orang ini baik, orang ini memilah dan memilih, kira-kira circle, kemudian networking tadi, kira-kira apakah bisa menambah kapasitas diri kita. Misalkan kadang kan kita bisa memilih gitu kan ya, ini kira-kira teman yang malah bisa menjadikan kita produktif atau tidak, teman yang bisa menjadikan kita bisa menggeluti bidang kita atau tidak, kan kita bisa memilih. Jadi ya tadi tentukan kira-kira teman kita itu arahnya kemana gitu. Maksudnya teman kita mau ini teman dalam hal kita membangun relasi untuk bisa sama-sama terjun ke dunia kerelawanan kah, atau teman yang kira-kira bisa kita ajak untuk diskusi terkait masalah di perkuliahan kah, dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita tentukan gitu kan, bisa kita pilih dan pilih. Kalau saya pribadi ya tadi positif aja gitu kan ya, siapapun yang kita ketemu di luar sana, mereka orang baik dan insya Allah berdampak baik untuk kita, dan kita juga harus menunjukkan sikap baik kepada orang itu gitu kan ya. Nanti itu akan jadi suatu mindset yang tertanam di diri kita dan akan membawa dampak yang istilahnya positif juga gitu. Jadi betulkan dulu pikiran kita berpikir positif dulu terhadap orang lain, dan orang lain ya tadi akan ikut aura-auranya kita gitu. Baik yang telah disampaikan oleh Kak Sri Anissa tadi, bahwa dunia kerelawanan itu bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi mencoba menebarkan manfaat bagi orang banyak. Dan kita tahu bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan. Kalau bukan kita ya siapa lagi, seperti itu. Nah Kak, sebagai penutup nih, kira-kira pesan-pesan apa yang ingin Kak Sri Anissa sampaikan untuk mereka yang mungkin saat ini menyaksikan podcast kita pada kali ini, dan mungkin teman-teman di luar sana juga ingin bergabung di dunia kerelawanan. Bagaimana kalian? Ya, yang pertama mungkin pesan-pesannya gitu ya. Pesan-pesannya ya tadi, kita sampai hari ini mungkin diberikan nikmat sehat, nikmat berpikir, nikmat untuk bisa bergerak gitu kan ya. Kita gunakan itu sebagai bentuk rasa syukur kita, kan kita gunakan itu untuk bisa membantu orang lain. Kemudian sampai hari ini kita masih banyak hal-hal yang perlu kita syukuri dari diri kita juga gitu. Jadi ya harapannya semakin banyak orang yang sadar akan kepedulian terhadap sesama. Semakin banyak orang yang terbuka mata dan hatinya, terbuka tangannya untuk bisa terjun ke dunia kerelawanan. Karena ya tadi misalkan suatu masalah bencana itu kan bukan hanya masalah pemerintah, itu jadi istilahnya jadi masalah kolektif. Kita perlu saling bahu-membahu, saling mengulurkan tangan, saling merangkul gitu ya untuk bisa membantu sesama. Dan agaknya tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan hari ini, siapa tahu itu akan berdampak banyak bagi orang lain. Jadi jangan takut misalkan saya bisanya bantunya cuma segini, atau kita cuma bisa bantu tenaga gitu, nggak masalah. Apapun bentuknya, ketika itu kita niatkan untuk kebaikan, maka juga akan bernilai kebaikan gitu. Jadi jangan khawatir, apapun yang bisa kita berikan ya kita berikan gitu kan, sebagai bentuk, salah satunya sebagai bentuk rasa syukur karena kita udah diberikan ya nikmat yang banyak gitu ya. Jadi tugas kita ya tadi berterima kasih kepada yang menciptakan gitu ya, dengan cara ya tadi menebar kebermanfaatan untuk orang banyak. Itu sih. Berarti dari hal-hal kecil tentu bermanfaat untuk orang banyak dan berdampak besar bagi orang banyak. Baiklah, pesan-pesan dari Kak Sri Anissa tadi tentunya sebagai tanda berakhir juga podcast pada kali ini. Terima kasih Kak Sri Anissa yang berkenan hadir, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyaksikan podcast pada kali ini. Sebelum saya tutup, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe WLM Channel. Saya ada satu pantun untuk teman-teman, jalan-jalan ke kota Cimahi, jangan lupa membeli coklat. Saya Fitri pamit undur diri. Salam mahasiswa, salam lambung mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.